kesejahteraan. Dinsos hadir, kita tangguh berjuang. Memberikan piagam penghargaan sebagai narasumber dalam kegiatan podcast SOS peran LKSA dalam penanganan ketelantaran di Kabupaten Buleleng. Untuk itu bersama saya sekarang sudah hadir Bapak Iketut Sumayasi atau yang lebih akrab dipanggil Dada. Karena sekarang karakter anak banyak yang bagus juga, tapi banyak juga yang cuma formalnya di 2014 kita daftarkan ke Dinsos. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinsos hadir di Siti, Gesit cepat tanggap, Buleleng berbangga. Selamat pagi Sobat Dinsos hadir dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Citra Ayu. Hari ini Rabu 22 Januari 2025. Selama beberapa waktu ke depan saya akan menemani Sobat Dinsos hadir sekalian dalam giat podcast bersama Dinsos edisi yang kedua. Baik Sobat Dinsos hadir, ada sekitar 25 PMKS yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan ketelantaran menjadi atau salah satu atau masuk ke dalam ke-25 PMKS tersebut. Untuk diketahui juga Sobat Dinsos, ketelantaran adalah kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial, dan ketelantaran ini bisa terjadi pada anak maupun lanjut usia. Untuk masalah ketelantaran sendiri bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja tentunya, namun menjadi tanggung jawab bersama, sehingga perlu adanya kerjasama antara pihak-pihak terkait, antara pemerintah daerah dengan pemerhati-pemerhati sosial maupun lembaga-lembaga swasta yang ada. Untuk itu bersama saya sekarang sudah hadir Bapak Iketut Sumayasi atau yang lebih akrab dipanggil Dada ya. Ya, Bapak Ketut ini atau Dada adalah pembina LKSA Nanda Saifa Dharma yang beralamat di Banjarseme, Desa Sangsit, Kecamatan Sawat, Buleleng. Baik, selamat pagi Dada. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Mungkin bisa diperkenalkan dulu dirinya dan mungkin sedikit bercerita tentang pengalamannya selama ini menjadi pembina LKSA Nanda Saifa Dharma. Terima kasih atas waktunya di podcast SOS pada pagi hari ini. Pertama saya ucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi sudah dijelaskan bahwa saya adalah salah satu pembina di Panti Asuhan atau LKSA Ananda Saifa Dharma. Kalau saya sendiri sebenarnya di samping saya relawan sosial, saya juga adalah relawan spiritual. Dan itulah yang membimbing saya mengapa saya harus membantu anak-anak. Bukan hanya saya, tapi salah satu orang dan sekian banyak orang yang melakukan hal yang sama di Kabupaten Buleleng. Kalau saya pribadi, mengapa saya melakukan hal ini? Dulu saya adalah pengembara. Saya mengajar yoga dan meditasi di Australia selama 16 tahun. Kemudian saya sempat di Cina, di Amerika, di mana-mana. Saya melihat bahwa Bali itu adalah salah satu pulau yang luxury, yang glamor. Tetapi ketika saya pulang kampung, pulang ke desa saya banyak masih melihat anak-anak yang tidak bisa lanjut sekolah.
Jadi dari pengalaman itu saya dengan teman-teman membentuk satu panti asuhan. Mungkin tidak banyak anak yang bisa kita bantu karena masih banyak panti asuhan yang lain atau LKSA yang lain yang jauh lebih banyak anaknya. Tapi saya sudah berkomitmen dengan teman-teman bahwa sedikit yang bisa kita bantu, tetapi kita sudah bantu. Baik Dada, mungkin berbekal pengalaman belasan tahun di luar negeri, lalu kembali ke kampung halaman melihat anak-anak yang masih harusnya melanjutkan pendidikan tetapi karena sesuatu dan lain hal terkendala jadinya tidak bisa melanjutkan pendidikan. Mungkin itu menjadi salah satu hal yang mendorong Dada dan teman-teman untuk mendirikan sebuah LKS atau tempat yang bisa merangkul anak-anak itu agar bisa mendapatkan hak-haknya seperti itu Dada ya. Mungkin bisa diceritakan lagi Dada selain melihat prihatin dengan kondisi anak-anak itu, adakah hal-hal lain yang melatar belakangi Dada dan kawan-kawan untuk pendirian daripada LKS? Di samping karena tidak bisa lanjut sekolah, salah satu juga yang membuat kita terpanggil untuk mendirikan panti asuhan adalah tenaga. Karena sekarang karakter anak banyak yang bagus juga, tapi banyak juga yang kurang bagus. Jadi karena kalau kami di spiritualitas yang paling pertama harus dibina itu adalah karakternya. Kalau karakternya sudah bagus, hidupnya yang lain lebih baik. Itu harapannya kita. Itulah yang menyebabkan kita di kira-kira 11 tahun lalu, di tahun 2014 dan 1 tahun sebelumnya kita sudah mendirikan, cuma formalnya di 2014 kita daftarkan ke Dinsos sebagai sebuah panti asuhan yang pada saat itu sudah ada anak-anak. Itu sudah anak-anak yang kita pelihara, walaupun kalau sejarahnya tahun 1994 kita sudah ngajak anak-anak, walaupun itu tidak terdaftar di Dinsos. Untuk anak di panti sendiri sekarang sampai hari ini sudah berapa? Kalau kita kan, kalau yang tetap sementara sekarang 32 orang. Range pendidikannya itu dari TK sampai perguruan tinggi. Walaupun ada juga, karena kita kan ada kerjasama dengan Dinsos, ada yang sifatnya temporer juga, kadang-kadang dititipkan 1 bulan atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau itu kami kadang-kadang bisa mempengaruhi jumlah anak yang juga terdapat. Baik, untuk prosedur daripada LKSA dalam menangani ketelantaran di wilayah khususnya anak ini, apakah ada syarat-syarat atau mungkin aturan-aturan yang tentunya harus dipenuhi dulu baru anak-anak itu bisa masuk dalam panti? Ya, itu kita mengacu kepada bimbingan dari dinas sosial. Seperti misalnya kalau anak-anak yang ada LSM, kadang-kadang ada LSM yang mengirim atau ada keluarga yang mau menitipkan anak di panti asuhan kami atau di LKSA kami selalu berkoordinasi dengan Sakti Exos di Kabupaten Buleleng untuk melakukan asesmen ke tempat tinggal anak itu. Setelah melakukan asesmen, kalau memang sudah disetujui untuk tinggal di panti, nanti baru kita mintakan rekomendasi dari Sakti Exos atau Dinsos supaya anak ini bisa tinggal di panti asuhan.
itu. Sehingga anak ini memang benar-benar anak yang tinggal di panti kami memang benar-benar tercatat dari di lembaga kami, kemudian atas rekomendasi daripada dinas sosial istilahnya. Di samping itu baru nanti kalau sudah tinggal di dalam panti mereka akan disodorkan aturan-aturan yang harus ditaati di panti kami. Seperti misalnya kalau anak-anak SD sampai SMA tidak boleh ada HP-nya sendiri. Sepertinya masih banyak lagi yang bisa kita bahas. Terus salah satunya itu jika anak-anak di panti itu sudah masuk ke dalam panti, mungkin kalau di Bali itu kan banyak hari raya ya. Iya. Kalau hari raya tertentu anak-anak boleh pulang ke rumah atau gimana? Kalau di panti kami, karena kebetulan anak-anak kami kan semua beragama Hindu. Jadi liburnya mereka itu adalah ketika hari raya Hindu. Kemudian ketika ada upacara adat di rumahnya, misalnya pernikahan atau orang meninggal atau saudaranya misalnya 3 bulanan, hari-hari itulah yang mereka libur, artinya ambil cutinya. Nanti tapi kalau hari-hari libur nasional mereka akan tetap di yang berkegiatan di panti. Walaupun libur sekolah yang panjang itu karena biasanya libur panjang itu kita ada kegiatan yang besar di panti asuhan. Ya. Baik, kalau berbicara tentang ketelantaran, tentu ini menjadi tanggung jawab bersama ada ya, baik lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta, salah satunya seperti LKSA dan Sewa Dharma. Perlu adanya kerjasama, pastinya ada MOU dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, bagaimana peranan LKSA dan Sewa Dharma untuk membantu pemerintah daerah untuk menangani kasus-kasus ketelantaran yang ada di wilayah? Kebetulan Panti Asuhan Ananda Sewa Dharma atau LKSA Ananda Sewa Dharma ada MOU dengan dinas sosial, terutama dalam penanggulangan anak terlantar, dan juga ada 2 sebenarnya MOU dengan dinas sosial. Di satu lain lagi ada orang dewasa seperti misalnya ODGJ yang kadang-kadang yang walaupun sifatnya temporer atau sementara yang tidak mau diterima oleh keluarganya ketika dia harus pulang sementara, mereka bisa dititipkan di lembaga kami. Nah, itu yang sementara kita lakukan karena kita tahu lah kalau swasta saja mungkin tidak mungkin melakukannya. Kalau lembaga swasta saja, kalau kita tergantung kepada pemerintah saja mungkin terlalu banyak yang harus sulit juga. Makanya karena masalah sosial ini adalah masalah bersama. Jadi yang mampu membantu ya harus bantu juga, harus saling membantu antara pemerintah dan lembaga-lembaga swasta dan terutama ya manusia-manusianya. Iya. Terus kalau berbicara tentang MOU yang sudah dinas sosial dan LKSA Ananda Sewa Dharma sendiri lakukan selama ini, ada tidak contoh kasus yang mungkin bisa sedikit diceritakan tentang anak yang dititipkan di sana, bagaimana kiat-kiat daripada Dada sebagai pembina di LKSA agar anak yang dititipkan itu bisa mengikuti aturan, bisa juga kayak anak-anak yang sudah ada di panti bisa menerima juga dengan latar belakang yang dititipkan itu kan seperti ODGJ, seperti itu, dan biar juga tidak mempengaruhi daripada anak-anak yang sudah ada di panti. Ya, sementara ini anak-anak yang dititipkan yang spesial, kalau kami sebutnya anak spesial, kalau sengaja dititipkan karena bermasalah hukum, baik itu bisa menjadi korban atau bisa juga kadang-kadang pelaku dalam artian misalnya mencuri yang begitu
itu temporer itu, tapi kami di panti kalau misalnya anak-anak korban, misalnya korban pelecehan misalnya itu, datangnya ke panti itu tidak bersamaan. Anggaplah satu orang datang satu orang datang tahun ini, kemudian tahun depannya lagi, sehingga anak-anak yang awal-awal itu kami sarankan, kami bekerja sama juga dengan dinas perlindungan anak mereka supaya kirimkan psikolog untuk mendampingi sementara. Tapi kami di panti kami menerapkan sistem yoga dan meditasi. Anak-anak ini diajari meditasi, kemudian ikuti disiplin yang lain. Di samping itu juga anak-anak yang lain yang tidak punya masalah, mereka harus memperlakukan anak ini spesial dalam artian dibantu anak-anak yang baru datang ini supaya bisa mengikuti aturan, dan juga supaya mereka menjadi anak-anak yang survive, yang bisa normal kembali. Dan asukare sampai saat ini mungkin 5 orang anak sudah dititipkan yang merupakan korban, sudah sekolah seperti biasa dan sudah punya cita-cita, saya akan kuliah, saya akan lanjut sekolah supaya bisa tidak lagi menjadi beban, supaya memberikan solusi. Yoga itu juga anak-anak diajarkan untuk mengendalikan emosi ya. Benar. Itu juga sepertinya bisa mengobati psikis daripada anak-anak korban yang ada kita di sana. Tentang anak yang dititipkan sementara oleh Dinsos terutama ya Dada, bisa berkelanjutan nggak dalam artian menetap di sana? Apa mereka jika seandainya mereka meminta untuk saya ingin tetap di sini di Dada, saya ingin seperti yang Dada ceritakan tadi, saya ingin melanjutkan sekolah dan lain sebagainya, saya ingin belajar lebih banyak, bagaimana tanggapan ataupun daripada Dada dan pembina lainnya dalam hal tersebut? Ya, kalau kami sudah berkomitmen, kalau ada anak-anak yang memang sudah tinggal kami terima di sana, kalau mereka mau melanjut sampai perguruan tinggi, kami persilakan. Ya, kami terima itu, walaupun temporer, tapi kalau anaknya memang ada semangatnya, kemudian mampu mengikuti disiplin yang ada di pantian sampai perguruan tinggi, kami akan carikan jalan. Ya, jadi diterima dengan apakah ada ya lalu pihak panti yang mengingat juga kan banyak anak-anak yang dititipkan sementara itu mungkin latar belakangnya tidak sama dengan anak-anak yang memang sudah ada di panti ya. Tapi kami lepas ketika kami terima di sana, kami lepas apapun background mereka, yang harus dia lakukan adalah ikuti ketua-ketua aturan-aturan yang ada di panti. Kalau kami tidak mau tahu apa latar belakangnya, tetapi kami mau tahu dia ikuti ketua-ketua pembina di panti. Dari banyaknya anak dengan latar belakang yang berbeda, sifat yang berbeda, tentunya ada dengan kebiasaan yang berbeda yang dibawa dari rumah tentunya masuk ke dalam panti, ada tidak kiat-kiat khusus yang dimiliki oleh Dada dan teman-teman atau inovasi-inovasi serta program-program yang sudah berjalan maupun yang akan berjalan untuk tentunya mendidik anak-anak, membuat kepribadian menjadi lebih baik, itu ada tidak kiat-kiatnya? Bisa diceritakan Dada? Ya, kami di samping kegiatan dasar, karena ini kita membina manusia, tidak seperti memelihara binatang, kasih makan selesai, kasih tempat tidurnya sudah selesai. Tapi ini manusia mungkin perlu bimbingan emosional, bimbingan spiritual, itu yang kami utamakan. Kemudian di samping itu kami juga bekerja sama atau ada MOU dengan, kalau kesehatan kami sudah ada MOU dengan
rumah sakit Karamasuti, kemudian dengan klinik Sahabat dari Dr. Arya. Jadi anak-anak kami kalau di samping mereka punya dengan bantuan dinas sosial untuk mengurusin, kalau kami anak-anak kami kalau KIS-nya tidak aktif atau tidak punya KIS, kami selalu komunikasi dengan dinas sosial, tolong bantu ya. Asingkare sampai saat ini kami selalu dibantu oleh dinas sosial untuk mengurus administrasi KIS-nya anak-anak. Jadi itu kami dari kesehatan. Kemudian tentang pendidikan skill yang itu kami bekerja sama dengan Uniksa selalu mengirim mahasiswa untuk memberikan pelatihan. Kami bekerja sama juga dengan beberapa perusahaan bisnis untuk memberikan skill pemasaran misalnya, kemudian skill organisasi. Kami juga bekerja sama dengan Warmadewa, Universitas Warmadewa. Mereka memberikan skill-skill yang lain. Di samping itu kami juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas seperti yang sekarang kita kerjasamakan adalah bisnis pertanian organik, di mana ada beberapa kali sudah diberikan training di tempat kita. Kita datangkan guru-guru dari luar negeri untuk mengajarkan bagaimana pertanian organik yang bisa mendatangkan hasil bagus, kemudian sehat juga untuk anak-anak. Berarti luar biasa sekali upaya yang dilakukan untuk memberikan soft skill daripada untuk anak-anak ini, Pak. Ya. Terus kalau untuk kegiatan rutin sendiri dalam panti itu ada nggak ada misalnya kegiatan mingguan yang memang harus dilakukan atau kegiatan harian? Misalnya latar belakangnya sendiri kan orang spiritual. Terus anak-anak gimana nih? Anak-anak harus juga mengikuti kah atau memang dengan sendirinya anak-anak juga sepertinya tertarik dengan spiritualitas itu? Kalau anak-anak rutinnya itu memang seperti anak-anak sekolah biasa, cuma mereka kalau saya kasih tahu mereka tidur lebih awal, bangun lebih awal. Tidak usah begadang sampai malam hari, itu kami pastikan itu. Kalau rutinnya mereka pagi jam 5 mereka harus sudah melakukan meditasi, yoga, pola pikir dulu sama olahraga. Kemudian setelah itu lakukan tugas-tugasnya, karena anak-anak semua sudah punya tugas-tugas. Setiap pagi itu sudah punya tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Kemudian kalau yang besar-besar, yang mahasiswa bisa mempersiapkan makan, nanti yang lainnya bersihin itu sudah punya jadwal-jadwal harian. Kemudian di samping jadwal harian, pulang sekolah mereka ada namanya istirahat. Kemudian setelah istirahat ada namanya karma yoga. Karma yoga itu artinya aktivitas yang tugas-tugas yang mereka harus lakukan. Kemudian ada olahraga, malah kita di panti itu ada klub kriket. Ada salah satu pemain nasional yang melatihnya. Sempat panahan. Sekarang catur Cina, malah salah satu anak kita, beberapa anak kita lah, karena kita menjadi tempat, kadang-kadang menjadi tempat pelatihan tempat kita itu kalau olahraga. Kemudian mingguannya ada les bahasa Inggris, karena bahasa Inggris sekarang mau tidak mau harus digunakan terus untuk skillnya mereka. Tapi kami tidak lupa juga dengan karena kita di Bali, ada Bali, karena anak-anak kami semua yang yang bagi teman-teman yang beragama lain, anak-anak kami di sana kalau kebetulan semua yang beragama Hindu. Jadi kami bekerja sama dengan Departemen Agama untuk dikirimkan penyuluh setiap seminggu sekali. Ada penyuluh dari Departemen Agama untuk memberikan
pelatihan di bidang agama untuk anak kita. Kemudian kalau purnama film, anak-anak kami ajak ke pura-pura kemana. Saya juga seperti kemarin, artinya supaya mereka tahu bahwa inilah yang kamu harus bisa lakukan ketika kamu hidup di Bali dan menjadi orang Bali, supaya mereka tidak lupa nanti orang Bali disuruh baca Bali, orang Bali nggak bisa misalnya kalau orang meninggal tuh nggak berani nyentuh mayat seperti kami kemarin ya bantu orang meninggal kemudian mayat itu malah kalau kami karena kami juga adalah salah satu kalau panti kami mungkin salah satu yang paling bersih dari sampah plastik di kebun kami yang 2,5 hektar mungkin salah satu yang paling bersih dari sampah plastik. Sebulan sekali anak-anak kami melakukan bersih-bersih pungut sampah plastik di pasar Sangsit. Luar biasa sekali. Dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah internasional. Berarti selain menanamkan sifat-sifat baik kepada anak-anak panti juga itu sekaligus mengetuk hati warga ya, terutama di sekitar itu untuk lebih peduli lagi kepada lingkungan seperti itu Dada ya. Baik, dalam prosesnya itu tentu pasti ada kendala-kendala yang dihadapi kan Dada ya. Terus bisa diceritakan tidak kendala yang mungkin paling berarti selama Dada menjadi pembina di LKSA Nada Sewa. Terus bagaimana gerak cepat yang Dada lakukan dan kawan-kawan di sana untuk menangani kendala yang telah terjadi itu? Ya, biasanya kendalanya adalah ketika misalnya anak-anak ini kan anak-anak yang kami terima di panti asuhan bukan hanya anak yatim piatu atau bukan hanya anak yang yatim atau piatu saja. Ada juga anak-anak yang masih mempunyai keluarga, tetapi harus ada rekomendasi dari dinas sosial karena mungkin masalah ekonomi atau apa itu. Jadi biasanya di sana yang awalnya yang paling susah mereka beradaptasi karena mereka masih punya keluarga yang dicari. Kadang-kadang masih ada rindu di awal-awal, rindu ingin pulang apa, tapi dengan semangat kami di panti, dengan rangkulan teman-temannya di panti yang begitu bisa diatasi dengan baik. Kalau misalnya ada anak-anak yang memang susah sekali sudah diatur atau susah dikendalikan, kami biasanya berkonsultasi lagi dengan Eksos, dengan dinas sosial bagaimana ini, karena kami ingin supaya selalu ada koordinasi dengan so, kalau memang harus dipulangkan atau dipindahkan supaya mereka punya situasi apa lingkungan yang baru sehingga tidak mengganggu tentunya yang lain. Tapi kami selalu ada komunikasi konsultasi dengan dinas sosial terutama Eksos. Terus untuk sudah berjalan sudah cukup lama ya LKSA ini, ada tidak seperti kasus yang tadi Dada sebutkan kegiatan pulang dan akhirnya dia benar pulang ada yang benar pulang karena masih ada orang tua. Terus akhirnya kami komunikasi dengan orang tua ini sudah mau pulang karena biasanya tidak kuat tidak pakai HP. Itu kendala utama. Tidak kuat tidak pakai HP, sembunyi pakai HP. Nanti kalau berikan itu berlanjut mempengaruhi yang lain. Terus akhirnya saya panggil orang tua bahwa anakmu tidak bisa tidak pakai HP. Akhirnya kita berikan dia pulang karena memang sudah tidak mampu lagi. Tapi ada juga kasus yang tidak pakai HP tapi begitu ujian tidak punya uang untuk bayar ujian, tidak bayar SPP lagi, saya bantu walaupun dia masih di rumah. Walaupun dia sudah pulang tapi ketika saya anggap itu anak yang di luar. Masih begitu. Ada kasus-kasus yang begitu, malah ada yang sudah tamat SMA sudah saya bayari, mau kerja nggak punya sepatu,
minta uang untuk beli sepatu saya kasih biar bisa beli. Itu kasus-kasus luar biasa itu sekali. kasus-kasus yang kami alami selama ini Bapak Dada ya. Ya. Baik Dada, dengan jumlah anak yang cukup banyak ya yang ada di LKS Ananda Silva Dharma, tentunya juga kebutuhan pasti banyak Dada ya. Mengingat juga anak-anak bersekolah dan kebutuhan sehari-hari itu. Untuk dananya sendiri itu seperti apa Dada? Sumber dananya itu apa? Ada kerjasama kah dengan donatur-donatur lain atau ada usaha-usaha yang dilakukan daripada LKSA dan pembina di sana untuk menambah penghasilan lah, sehingga bisa memenuhi kebutuhan daripada anak-anak yang tidak pasti. Ya, terima kasih Bu. Karena kita kan memang lembaga kesejahteraan sosial swasta, jadi memang ada bantuan atau tidak dari pemerintah ya kita harus siap karena kita sudah komitmen untuk membantu anak-anak. Jadi kita Panti Asuhan Ananda Silva Dharma menggalang bantuan teman-teman dari masyarakat, lebih banyak dari masyarakat. Misalnya salah satu yang reguler membantu kita adalah ada satu hotel di kita yang pemiliknya adalah orang Thailand yang sama orang masih itu secara reguler membantu. Sangat saya pada melalui podcast ini saya ucapkan terima kasih banyak, dan bukan hanya itu tapi banyak sekali juga yang membantu walaupun sedikit. Ada sembako dibantu, ini gotong royong sehingga gotong royong. Di samping itu kita juga di panti asuhan karena tanahnya luas, jadi kita bikinkan usaha sedikit untuk anak-anak. Kalau anak-anak cewek namanya Bionic Food, itu bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian dan catering vegetarian, khususnya vegetarian. Kemudian kalau anak cowok-cowok itu Bionic Farm, itu menanam dari pembibitan, menjual bibit pepaya. Ya pernah kita kirim bibit-bibit pepaya ke Gerobat. Kemudian ada di Bionic Farm itu kita tanam pepaya, tanam sayur, itu bisa kalau ada aksesnya, ada produk yang lebih kita jual di pasar aja. Berarti selama ini juga ada usaha tersendiri yang dimiliki oleh KSA ini ya. Terus untuk pemesanan sendiri nih Dada mungkin bisa disampaikan bahwasannya siapa tahu nanti Sobat Dinsos hadir ada yang saya membutuhkan nih makanan vegetarian ini, saya bingung juga nyari di mana, kan nggak semuanya menyediakan itu. Sementara ini kita pemasarannya dari belum pernah kita ekspos. Farmnya juga seperti itu, padahal kita sejak lama sekali kita sudah jual pepaya kepada toko-toko atau masyarakat, tapi baru dari mulut ke mulut. Sayur juga begitu. Kalau kita sebenarnya sudah punya lahan, kalau untuk sayur kita di samping kita pakai untuk kita sendiri, karena kita kan vegetarian di panti asuhan, kita vegetarian, semua vegetarian. Jadi kita harus punya makanan yang sehat, yang organik, yang tidak memakai pestisida kimia, kemudian pupuk-pupuk kimia kita sudah tidak pakai lagi. Ya, sehingga diapresiasi sebenarnya oleh masyarakat secara luas juga. Itulah sehingga satu tujuan kita membuat usaha kecil untuk anak-anak ini bukan hanya untuk semata-mata mencari duitnya, tetapi untuk mendidik anak-anak supaya bisa mengelola perusahaan, walaupun perusahaan kecil. Sejak dia masih sekolah, dia sudah bisa siapa ketuanya, siapa bendaharanya, sudah dibikinin strukturnya, sehingga dia belajar berorganisasi juga secara organisasi kecil di sana. Itu ya, nanti saya datangkan orang dari perusahaan apa untuk memberi
tahu bagaimana trik-trik bisnisnya, bisnis kecil, pemasaran. Malah kadang-kadang Indonesia juga ini sudah datang lagi teman-teman dari Indonesia untuk mengajari bagaimana packaging, bagaimana pemasarannya sehingga bisa jalan dengan baik. Berarti selain diajarkan tentang bercocok tanam, membuat makanan sehat, vegetarian, tapi juga diajarkan tentang berbisnis sehingga nanti harapannya mungkin kalau seandainya sudah tamat dari sekolah bisa langsung terjun di masyarakat ya, karena sudah diajarkan sejak dini hal-hal yang tidak didapatkan oleh anak-anak lain yang tinggal di rumah, di sekolah juga belum tentu didapatkan, tapi juga diajarkan di panti sehingga luar biasa sekali kayaknya ke depan. Mungkin bisa diceritakan juga ada harapan ke depan dari LKSA ini seperti apa? Mungkin ada program-program dan kayak-kayak. Salah satunya kita lagi menggalang bantuan gitu. Bantuan atau apalah, bantuan itu bukan berarti materi saja, tetapi pengetahuan tentang lebih dalam tentang biodynamic farming. Itu salah satu teknik pertanian yang diawali oleh Rudolf Steiner dari Austria. Ini anak-anak ini sudah mempraktekkan itu. Sudah mempraktekkan sampai sudah ada kunjungan kemarin dari Asosiasi Biodinamik Malaysia, ada teman-teman dari Brasil, dari Jerman datang ke tempat kita. Itu menyaksikan sistem pertanian yang kita jalankan sampai kemarin itu TVRI nasional sudah meliput kegiatan kita di acara Inspirasi Indonesia, bahwa TVRI nasional dan TVRI Bali juga sudah persiapkan bahwa kita itu tidak melakukan pertanian begitu saja, tetapi dengan cara memuliakan tanah. Konsepnya memuliakan tanah, memuliakan alam ini. Ya, anak-anak kami ajarin bahwa alam ini adalah bukan harus dieksploitasi, tapi harus disayangi seperti sama menyayangi diri. Dan itu konsep kami di sana. Kemudian ada juga program yang kami ingin rancang ke depannya untuk mendirikan sekolah SD seperti boarding school, sehingga nanti kalau ada anak-anak terlantar yang masuk ke panti kami, sekolahnya di sana. Oh, berarti ke depan ini ya, menjadi proyek besar yang harus diwujudkan. Mudah-mudahan kami minta doa dan minta supportnya supaya mimpi ini bisa diwujudkan. Kami sudah melakukan pendekatan dengan Departemen Agama karena anak-anak kami semua yang beragama ini, jadi sekolahnya mungkin kami sebut di bawah nama Departemen Agama. Itu rencana kami ke depannya, sehingga anak-anak yang tinggal di sana bersekolah tinggal di sana seperti sekolah-sekolah boarding school yang lain, sehingga lebih gampang mengolahnya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dari SD, dari TK, karena TK kita sudah punya. TK sudah punya. Jadi kalau ada anak-anak yang di bawah umur yang masih TK datang ke tempat kami, sekolahnya tidak keluar lagi, sudah di dalam panti sendiri. Tapi untuk sementara ini karena sudah ada TK-nya itu dibuka untuk umum, untuk umum juga, sekolah untuk umum, tapi akhirnya anak-anak kita tinggal di sana. Mungkin sekolah SD, SMP, SMA nanti yang kami akan gagas itu orang umum juga bisa sekolah di sana. Tetapi kalau ada misalnya anak-anak dari luar Bali yang mau boarding school di sana karena sekolahnya spesial, itulah cita-cita kami bisa. Luar biasa sekali. Tapi kami utamakan anak-anak yang terlantar, yang memang memerlukan bantuan kita. Sehingga nggak susah lagi nih di mana urusnya dari transportasi dan program ke depan supaya lebih gampang lagi. Ya, lebih gampang lagi. Dan semoga saya doakan cepat terrealisasi juga, agar bisa membantu anak-anak juga, membantu pihak LKSA juga lebih gampang awasnya anak-anaknya
seperti itu ya Dada. Mungkin ada pesan tersendiri yang ingin Dada sampaikan kepada anak-anak panti dulu deh, anak-anak yang Dada didik yang dinaungi oleh LKSA. Untuk anak-anak panti pada saat ini tidak hanya dibutuhkan orang-orang pintar, tapi dunia ini, baik itu dunia usaha atau dunia apa saja, membutuhkan anak-anak yang jujur, membutuhkan anak-anak yang baik, membutuhkan anak-anak yang disiplin dan yang bekerja keras. Tidak pintar pun, tapi kalau kalian jujur, kalau kalian bekerja keras, disiplin, pasti akan disukai, pasti akan dicari oleh kalian. Mendalam sekali pesannya. Ya, itu untuk anak-anak panti sudah diberikan pesannya. Terus untuk masyarakat umum, bagaimana Dada biar lebih meningkatkan lagi lah rasa tanggung jawab masyarakat terhadap anak-anak yang terlantar ini. Kita di Indonesia, khususnya Bali dan pada khususnya sekali kita di Buleleng, kita harus akui kita belum maju seperti di negara-negara maju, dan panti usaha, panti asuhan atau LKSA ini pasti akan masih lama, dan anak-anak yang tidak mampu ini juga adalah mempunyai keinginan di dalam batinnya untuk maju seperti yang baik, dan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan jangan tunggu kaya dulu baru bantu, karena kalau sudah kaya kadang-kadang bisa lupa membantu. Jadi lakukanlah, membantulah saudara-saudaramu kapan kamu bisa, kepada siapa saja kamu bisa, dan dimanapun tempatnya kamu bisa lakukan. Karena membantu tentu saja bukan hanya dengan materi, dengan perhatian atau juga pada saat melihat anak-anak mungkin susuan di jalan mungkin bisa dibantu seperti itu ya Dada ya. Ya, itu sangat menginspirasi sekali bagi saya, khususnya juga mungkin teman-teman Sobat Introsadir yang ada di luar sana. Semoga apa yang menjadi cita-cita ke depan daripada Dada dan kawan-kawan pembina LKSA Nada Sewa Dharma untuk mendirikan sekolah sendiri itu bisa cepat terrealisasi, sehingga mempermudah pihak LKSA dan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan. Baik Sobat Dinsos Hadir dimanapun berada, tadi sudah kita ikuti bersama bincang-bincang kita bersama dengan Dada selaku pembina di LKSA Nada Sewa Dharma, yang juga sudah menceritakan bagaimana pengalaman beliau selama ini membina anak-anak di LKSA, juga harapan-harapan ke depan beliau dan teman-teman di LKSA untuk mendirikan sekolah dan tentunya memajukan Buleleng. Jadi sangat luar biasa sekali Dada, terima kasih atas inspirasi yang telah diberikan kepada kami semua, juga terima kasih karena telah berusaha selama ini dan kedepannya untuk menjaga anak-anak kita yang ada di LKSA, mungkin yang di luar sana mungkin yang masih banyak yang kurang beruntung, sehingga menjadi inspirasi juga buat Sobat Dinsos Hadir yang ada di rumah agar lebih peduli lagi kepada anak-anak yang kurang beruntung di luar sana. Baik, saya Citra Ayu mewakili seluruh tim kreatif Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam memandu acara ini ada yang kurang berkenan atau ada salah kata. Saya akhiri dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dinsos Hadir.